Salam kompeten, sobat milenial. Kembali kita lanjutkan pembahasan soal UKK akuntansi tahun 2022 paket 1, yaitu menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dalam proses akuntansi CV RAW Indonesia, dokumen penyesuaian per 31 Desember 2021 di sini dalam bentuk memo, mulai dari memo 02. Dan di sini juga sudah saya siapkan kertas kerja untuk adjusting entries atau jurnal penyesuaiannya. Memo yang kedua atau data penyesuaian yang pertama, lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Dari rekening koran terdapat penambahan saldo kas atas jasa giro sebesar 325.000 dan biaya administrasi bank 150.000. Kemudian office supplies yang tersedia ditaksir seharga 200.000. Yang pertama, kita akan menyesuaikan yang rekening koran ini, dan yang kedua nanti yang office supplies. Tanggal kita buat akhir bulan yaitu tanggal 31. Kemudian untuk evidence kita masukkan buktinya nih ya, memo 02. Dan di sini karena antara biaya bank dengan pendapatan jasa giro masih besar jasa giro, artinya ada dana yang masih diterima ya. Berarti yang di sebelah debit sini yang pertama adalah akun cash in bank. Kemudian yang kedua akun biaya administrasi bank atau di sini namanya adalah bank cash. Kemudian yang ketiga jasa giro. Ini di sebelah kreditnya. Di sini kita gunakan akun untuk mencatatnya adalah other revenue. Berapa jumlah yang akan kita catat di sini? Jadi untuk kolom ref kita kosongkan dulu, kita isi nanti pada saat kita melakukan posting dalam buku besar. Kemudian kita masukkan untuk jasa gironya 325.000. Kemudian kita masukkan biaya administrasi bank ini 150.000. Dan yang masuk ke cash in bank adalah selisihnya 325.000 dikurang 150.000, maka dapatlah di sini 175.000. Kemudian yang kedua di sini office supplies yang tersedia ditaksir seharga 200.000. Kalau di sini disebutkan yang tersedia, ini artinya yang tersisa ya. Berarti kita harus mencari berapa jumlah yang terpakai atau yang menjadi beban. Nah, kita tulis dulu di sini akunnya. Di sebelah debit adalah supplies expense atau biaya perlengkapan, dan di kreditnya adalah office supplies atau perlengkapan kantor. Berapa yang kita masukkan di sini? Kita harus menghitung berapa yang ada dalam neraca saldo di sini. Office supplies ini ya 1.900.000. Berarti kita kurangkan dengan 200.000 ini. Itulah yang terpakai atau yang menjadi beban. Maka di sini dikurang 200.000 ya. Dapatlah 1.700.000. Inilah yang menjadi beban atau yang terpakai. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa untuk dokumen di sini kita lakukan penandatanganan menunjukkan bahwa memo ini sudah kita lakukan pencatatan. Dan kita lanjutkan memo yang ketiga. Lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Gaji karyawan bulan Desember akan dibayar tanggal 1 Januari 2022 ini ya. Sebesar 13.500.000. Berarti karena gaji di sini belum dibayar akan muncul namanya utang gaji ya. Nah, kita buat terlebih dahulu di sini tanggalnya tanggal 31. Kemudian memonya kita masukkan ya, memo 03 ini sesuai dengan nomor yang ada di sini. Di sebelah debitnya di sini akan masuk ke dalam beban gaji atau wage and salary expense, dan di kreditnya adalah wage and salary payable atau utang gaji dan upah. Berapa besarnya? Langsung aja kita masukkan angka sebesar 13.500.000. Kemudian kita lakukan penandatanganan menandakan bahwa dokumen ini sudah kita lakukan pencatatan. Dan kita lanjut memo yang berikutnya yang keempat ya. Lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Susutkan gedung dengan metode garis lurus dan diketahui nilai sisa gedung sebesar 4 juta.
Dan umur ekonomis diperkirakan 20 tahun. Ini gedungnya ya. Nilai sisa 4 juta dan umur ekonomis 20 tahun. Sekarang kita buat terlebih dahulu di sini tanggalnya, tanggal 31. Kemudian kita masukkan nomor memo ya, memo 04. Nanti di sini akan kita masukkan ke dalam gedung depreciation expense office building atau beban penyusutan bangunan kantor. Dan di kreditnya adalah akumulasi depreciation office building ya. Berapa besarnya? Di sini kita lakukan perhitungan ya. Sekarang kita masukkan nilainya di sini. Kita lihat untuk gedung dalam trial balance office building at cost 28 juta. Kemudian kita kurangkan dengan nilai sisa. Nilai sisanya adalah 4 juta. Kemudian kita bagi dengan umur ekonomis. Jadi ini 4 juta, ini umur ekonomisnya 20 tahun, berarti dibagi 20. Maka dapatlah di sini 1.200.000. Berarti inilah penyusutan selama tahun 2021 ya. Kemudian di kreditnya pun sama, 1.200.000. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa dokumen transaksi ini kita lakukan penanda tanganan. Dan kita lanjutkan transaksi yang berikutnya, memo 05. Lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Susutkan peralatan dengan menggunakan metode garis lurus dan diketahui nilai sisa peralatan, lihat daftar peralatan. Berarti kita diminta untuk melihat daftar peralatan. Kita masukkan dulu di sini ya, untuk tanggal. Kita buat tanggal 31, kemudian memo 05. Kemudian kita masukkan dulu akunnya. Tentu di sini akan masuk ke dalam akun depreciation expense equipment dan di sebelah kreditnya akumulasi depreciation office equipment. Kemudian kita lihat berapa nilai dari peralatan. Jadi ini daftar aset tetap. Ini yang office atau kantor tadi 28 juta. Kemudian ini yang equipment atau peralatan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 peralatan. Nilainya 17.750. Peralatan inilah yang akan kita hitung penyusutan untuk tahun 2021. Dan jika kita lihat di sini dari umur ekonomis, ternyata semuanya masih aktif ya. Artinya masih akan disusutkan di tahun 2021. Sekarang kita buat perhitungannya terlebih dahulu. Berapa besarnya biaya penyusutan tahun 2021? Di sini sudah saya masukkan datanya. Ini jenis aset sesuai dengan ini ya. Kemudian ini umur ekonomis dan ini cost. Jadi sama persis dengan data yang ada. Sekarang kita hitung penyusutan. Karena metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, maka kita cukup membagikan cost-nya ini dengan umur ekonomis. Bisa saya ketik di sini sama dengan cost-nya atau harga perolehan dibagi umur ekonomis ya. Ini dapat yang pertama. Kemudian bisa saya kopikan ke bawah dan kita jumlahkan total penyusutan untuk equipment office adalah 1.690.833. Angka inilah yang akan kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Bisa kita masukkan di sini. Ini akun yang sudah kita buat tadi ya. Dan ini untuk akumulasinya, tentu jumlahnya sama ya. Kemudian jangan lupa bukti transaksi ini kita lakukan penanda tanganan ya, karena sudah kita lakukan pencatatan. Dan kita lanjutkan dokumen yang ke-35. Di sini lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Ada bis sedang beroperasi yaitu 22 Desember sampai 2 Januari 2022. Hari perjalanan yang sudah terpakai 10 hari. Perhitungkan upah sopir. Jumlah kilometer bis yang sudah terpakai masing-masing 3.000 km per bis. Jumlah biaya operasional bis yang dibebankan di bulan Desember adalah sebesar 9.800 untuk 3 bis. Jadi sesuai dengan data
yang kita peroleh ini, berarti ada satu bis yang sedang dalam perjalanan dan baru akan kembali nanti tanggal 2 Januari 2022. Karena di sini metode akuntansi yang digunakan adalah actual basis, maka atas biaya yang terjadi di tahun 2021 harus diakui di tahun 2021 meskipun pekerjaan ini belum selesai. Berarti akan kita hitung pekerjaan yang sudah selesai, berapa biaya yang dikeluarkan, dan juga harus diakui berapa besarnya pendapatan yang sudah terrealisasi atas pekerjaan ini. Berarti sekarang kita akan menghitung berapa upah sopir untuk 10 hari ini. Karena kalau biaya operasional di sini sudah jelas 9.800.000. Jadi atas data ini berapa besarnya upah sopir dapat kita lihat pada bukti kas keluar tanggal 22 Desember ya. Dapat kita lihat di sini. Jadi ini data pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk keberangkatan tanggal 22 Desember sampai dengan 2 Januari 2022. Jadi yang berangkat di sini sopir 1 itu ada 3 banyaknya. Kemudian sopir 2 juga 3, kenek tidak ada, dan BBM 3. Sekarang kita hitung karena lama di sini semuanya 12 hari, yang akan kita perhitungkan hanya 10 hari. Ini per harinya. Berarti bisa kita buat perhitungannya di sini. Yang pertama untuk upah sopir ya. Jadi upah sopir bisa kita hitung. Karena kini ada 2 bus, berarti langsung saja kita gabung ya. Berarti ada 6 sopir yang harus diperhitungkan. Kemudian kita kalikan 10 hari. Kemudian kita kalikan per harinya 350.000 ini. Jadi ini perhitungannya. 6 sopir kali 10 hari kali 350.000. Di 10 hari itu asalnya adalah dari tanggal 22 Desember ini sampai 31 Desember 2021. Kita enter saja. Dapatnya 21 juta. Kemudian tadi untuk biaya operasional sudah disebutkan di dalam memo, besarnya adalah 9.800.000. Ini ya, 9.800.000. Dan ini dapat kita catat dalam jurnal ini. Kita buat terlebih dahulu tanggalnya tanggal 31. Kemudian sini buktinya adalah memo 06. Dan akun yang ada di sebelah debit di sini adalah akun labor expense, ini untuk upah sopir. Dan satu lagi operasional plus expense, ini untuk biaya operasional. Dan di kreditnya di sini berarti kita akan mengurangi uang muka yang sudah diterima oleh sopir sebelumnya yang dicatat sebagai prepaid expense. Jumlahnya kita masukkan sesuai dengan perhitungan tadi, 21 juta untuk upah sopir dan 9.800.000 untuk operasional bus. Jadi yang berkurangnya prepaid expense-nya adalah sebesar, kita tambahkan saja keduanya ini, yaitu 30.800.000. Kemudian ini pengakuan atas biaya yang terjadi. Berarti satu lagi jurnal yang harus kita buat di sini, pengakuan atas pendapatan yang sudah terrealisasi. Sebelumnya sudah ada sewa diterima di muka atas bus yang berangkat ini. Ini dapat kita lihat dari kartu pengguna jasa sini, yaitu dari SMKN 1 Sumbar ya, berangkat 22 Desember sampai 2 Januari 2022. Jadi jika kita lihat di sini, jumlah dari total sewa adalah 97.200.000. Tadi untuk upah dan biaya operasional diakui 10 hari. Berarti pendapatan sini pun harus diakui 10 hari, yaitu terhitung 22 Januari sampai 31 Desember 2021 ya. Berarti kita perhitungkan, rumusnya adalah kita buat dalam jurnal penyesuaian. Ingat ini totalnya 97.200.000. Berarti kita buat dalam perhitungan dalam
pengakuan pendapatan di sini bisa kita buat sama dengan 10/12 kita kalikan dengan 97.200.000. Jadi 10 itu merupakan 10 hari dari 12 hari yang disewa. Kali ini jumlah sewa diterima di muka yang diterima dari SMKN 1 Sumbar. Jadi totalnya 81 juta. Inilah yang sudah menjadi pendapatan. Berarti ini bisa kita catat di sini jurnalnya. Dia akan mendebit akun unearned rent revenue dan mengkredit akun rent revenue atau pendapatan sewa. Karena sebelumnya atas penerimaan itu kan dicatat sebagai unearned rent revenue ya. Ini dapat kita lihat dalam rincian di sini. Ini dari SMKN 1 Sumbar 97.200.000 sebagai unearned revenue. Kemudian masukkan angkanya di sini. Berdasarkan perhitungannya sudah kita buat tadi yaitu sebesar 81 juta. Dan di kreditnya juga 81 juta. Jadi inilah pengakuan biaya dan pendapatan untuk keberangkatan bus yang disewa oleh SMKN 1 Sumbar. Karena metode pencatatan aktual, maka ini harus diakui di tahun 2021. Kemudian jika sudah, jangan lupa bukti transaksi di sini dilakukan penandatanganan dan kita lanjutkan transaksi yang terakhir. Ya. Ini memo 07 ditujukan kepada bagian pembukuan, lakukan penyesuaian atas akun sebagai berikut. Jadi ini kita diminta untuk menghitung penyusutan ya berdasarkan indeks yang sudah ditetapkan perusahaan ini. Kemudian ini ada jumlah kilometer yang terpakai. Di dalam perhitungan penyusutan, karena metodenya menggunakan kilometer, kita tinggal mengalihkan saja antara kilometer yang terpakai dengan indeksnya. Kan dapat kita buat perhitungannya di sebelah sini. Ini ya. Jadi ini perhitungan untuk penyusutan atau memo yang nomor 7 ini. Ini jenis bus sesuai dengan data ini. Kemudian ini yang terpakai kilometernya. Kemudian ini indeksnya. Jadi kita tinggal mengalihkan saja antara kilometer dengan indeks. Kemudian dikopikan saja ke bawahnya. Dan sekarang kita jumlahkan berapa total penyusutan dari bus ini. Jadi jumlahnya 57.800.000. Kemudian kita masukkan angka total penyusutan ini ke dalam jurnal penyesuaian di sini. Berarti kita buat tanggalnya tanggal 31. Kemudian untuk memonya di sini kita masukkan ini memo 07 ini. Dan akun yang di sebelah debitnya tentu akan masuk dalam depreciation expense vehicle atau biaya penyusutan kendaraan. Dan di kreditnya akumulasi depreciation vehicle. Kemudian masukkan angka berdasarkan perhitungan tadi di sini. Berapa tadi totalnya? 57.800.000. Dan di kreditnya pun sama. Kemudian jika sudah selesai, jangan lupa untuk bukti transaksi ini kita lakukan penandatanganan. Dan untuk penyesuaian sudah selesai. Selanjutnya kita jumlahkan antara debit dan kredit ini, apakah jumlahnya sudah sama atau belum. Kita ketik sama dengan sum, kemudian blok yang akan kita jumlahkan ya, dan di enter. Di kreditnya sama dengan sum, kemudian kita blok, enter ya. 188.015.833 rupiah. 188.015.833 rupiah. Jadi sudah sama antara debit dan kredit. Dengan demikian, jurnal penyesuaian yang kita buat sudah selesai dan benar. Langkah selanjutnya adalah saudara harus melakukan posting jurnal penyesuaian ini ke dalam buku besar yang sudah kita pakai sebelumnya ini. Jadi sesuaikan dengan masing-masing akun yang ada dalam jurnal penyesuaian di sini.
Langkah selanjutnya setelah kita melakukan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar, kita akan melakukan penyusunan neraca lacur. Jadi ini bentuk dari neraca lacur, ada 10 kolom semuanya ya. Dia ada trial balance, kemudian ada adjustment, ada adjusted trial balance, ada income summary, dan ada balance sheet. Sebagai data yang akan kita gunakan untuk mengisi di kolom neraca atau trial balance, ini kita ambil dari neraca per 31 Desember 2021 ini. Jadi bisa kita kopikan datanya dari sini karena untuk nama akun di sini sudah sama ya. Jadi kita bisa mengambil data nominalnya dari sini. Kita kopikan, kemudian masukkan ke sini pakai paste spesial. Sudah masuk ya, kita cek jumlahnya, kita ketik sama dengan sum, dan kita copy ke sebelah, sama ya. Kemudian jika neraca saldo atau trial balance-nya sudah selesai, selanjutnya kita akan mengisi adjustment. Jadi adjustment ini berasal dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat ini. Jadi untuk mempermudah kita dalam pengisian, kita split monitornya menjadi 2 bagian. Kita sekarang akan mengisi kolom adjustment ini. Cara pengisiannya di sini adalah kita akan mengambil sesuai dengan nama akun yang ada dalam adjusting entries ini. Sebagai contoh di sini yang pertama ada cash in bank di sebelah debit ya, maka kita masukkan ke akun cash in bank adjustment sini di sebelah debit sebesar 175.000. Kemudian yang kedua apa di sini? Bank cash ya, kita masukkan bank cash ini ya, 150.000. Kemudian ada kredit di sini, other revenue. Ini other revenue di sebelah kredit. Kemudian berikutnya di sini ada surplus expense dan office surplus. Ini surplus expense ya di sebelah debit. Kemudian di sebelah kreditnya office surplus ini. Berikutnya lagi di sini ada wages and salaries expense di sebelah debit. $13.500.000. Kemudian bagian salaries payable di sebelah kredit 13.500.000 ini. Kemudian depreciation expense office building. Ini dia sebelah debit. Kemudian akumulasinya di sebelah kredit. Kemudian ini depreciation expense equipment dan akumulasinya di sebelah kredit. Ini kita masukkan dulu yang kredit. Sekarang kita masukkan yang debitnya, depreciation expense equipment. Kemudian selanjutnya di sini ada ini ya, labor expense. Ini ya, labor expense. Kemudian operational bus. Kemudian di sini prepaid expense di sebelah kredit ya. Dari prepaid expense ya di sebelah kredit 30.800.000. Dan ini ada unearned trend revenue di sebelah debit 81 juta. Ini ya, sebelah debit 81 juta. Kemudian trend revenue-nya di sebelah kredit sebesar 81 juta. Dan berikutnya di sini ada depreciation expense vessel di sebelah debit
57.800. Kemudian akumulasinya di sebelah kredit 57.800. Habis ya. Sekarang kita coba jumlahkan apakah jumlahnya sama antara debit dan kredit. Kita ketik sama dengan sum. Kemudian kita kopikan ke kreditnya 188.015.833 188.015.833 sama ya, berarti datanya sudah masuk semua. Kemudian selanjutnya kita akan melengkapi kolom yang berikutnya. Ada adjusted trial balance, ada income summary, kemudian ada balance sheet. Jadi untuk adjusted trial balance ini dia akan diperoleh dari kolom neraca atau trial balance ini dengan adjustment. Jika sama-sama debit maka akan ditambah, sama-sama kredit akan ditambah. Tapi jika trial balance debit kemudian adjustment kredit berarti akan dikurang. Kemudian jika di trial balance kredit dan di adjustment debit maka akan dikurang juga. Di sini karena saya menggunakan Microsoft Excel bisa saya buat perhitungannya secara otomatis ya. Kita tidak perlu menghitung satu persatu. Bisa kita gunakan di sini rumus if ya, atau jika trial balance debit kemudian ditambah adjustment debit dikurang trial balance kredit dikurang adjustment kredit lebih besar dari 0, maka isinya adalah trial balance debit ditambah dengan adjustment debit dikurang trial balance kredit dikurang adjustment kredit, selain itu 0. Kemudian enter ya. Kemudian untuk yang kreditnya itu caranya sama dengan if atau jika trial balance kredit ditambah adjustment kredit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit lebih besar dari 0, maka isilah dengan trial balance kredit ditambah adjustment kredit dikurang trial balance debit dikurang adjustment debit, selain itu 0. Kemudian di enter, keluar ya. Kemudian dari dua rumus yang sudah dibuat pada debit dan kredit ini bisa kita kopikan ke bawah ya untuk akun-akun yang berikutnya. Ini ada fill handle, ini bisa kita taruh di sini, mata mouse-nya akan membentuk tanda plus. Kemudian klik tahan dan tarik ke bawah. Kemudian sampai yang paling bawah ada expand, dilepas. Jadi secara otomatis di sini semuanya terisi kecuali baris yang tidak ada nilainya ya, karena memang di sini kosong. Jadi ini bisa kita kasih 0 saja. Ini memang kosong. Kemudian sekarang kita jumlahkan apakah jumlahnya sama debit dan kreditnya, atau bisa kita kopikan dari sebelah sini. 11.074.252.083 rupiah. 11.074.252.083 rupiah. Berarti sama antara debit dan kredit. Berarti yang berikutnya sekarang kita akan mengisi kolom untuk income summary. Jadi yang perlu diingat bahwa kolom income summary itu isinya adalah akun pendapatan dan beban. Cara membedakannya kita dapat melihat pada kode akun. Jadi kalau kode pertamanya ini 3 ke bawah, pada 3, 2, 1 itu akun aset, utang dan modal, nanti akan masuk dalam balance sheet. Dan akun mulai dari kode 4 ke atas, 4, 6, 8, 9 ya awalnya ini, berarti nanti akan masuk dalam kolom income summary ya, karena itu merupakan akun nominal. Cara pengisiannya bisa dimulai dari
akun 41101. Kita ketik aja di sini sama dengan, kemudian klik yang adjusted trial balance sebelah debit ini, kemudian enter. Dan yang kreditnya juga sama, pilih yang adjusted trial balance sebelah kredit, kemudian enter. Atau kalau secara manual berarti harus ditulis secara manual. Kemudian ini bisa kita kopikan ke bawah, kita blok, kemudian di paste, lepas ya. Dan yang berikutnya untuk balance sheet, itu tadi isinya adalah mulai dari kode 1 sampai dengan kode 3 ya awalnya. Berarti kita ketik sama dengan klik adjusted trial balance sebelah debit ini, kemudian enter. Yang kreditnya pun sama. Kemudian ini bisa kita kopikan sampai sini, kemudian paste, dan semuanya sudah terisi dengan sendirinya. Kemudian sekarang kita jumlahkan atau kita kopikan dari sebelah sini, kita masuk, kemudian kita hitung selisih antara debit kredit income summary dengan balance sheet. Nanti selisihnya harus sama. Jika kita lihat di sini antara debit dan kredit income summary lebih besar kreditnya, artinya berarti terjadi laba karena lebih besar pendapatan dari beban. Kita ketik sama dengan, kemudian jumlah kredit dikurang jumlah debit, dapatlah 2.513.122.917. Kemudian kita lihat selisih pada balance sheet, nanti selisihnya harus sama ya. Kita kurangkan antara jumlah debit dengan jumlah kredit, kemudian kita enter. 2.513.122.917 rupiah. Berarti sama selisih antara debit dan kredit. Sekarang kita hitung grand totalnya. Kita tambahkan jumlah yang pertama dengan selisihnya tadi. Kemudian kita kopikan ke sebelahnya. Income summary debit kredit sama, kemudian balance sheet debit kredit juga sama. Dan selisih yang 2.513.122.917 ini disebut dengan net earning atau laba bersih. Jadi inilah cara penyusunan neraca lajur untuk CV Raut per 31 Desember 2021. Setelah kita selesai menyusun neraca lajur atau worksheet, langkah selanjutnya adalah kita akan menyusun laporan keuangan. Yang pertama, kita akan menyusun laporan laba rugi atau income statement. Di laporan laba rugi nanti akan diambil datanya dari neraca saldo kolom income summary ini. Yang sebelah kredit merupakan pendapatan dan yang sebelah debit di sini merupakan beban. Ya, untuk lebih mempermudah saya split menjadi dua bagian. Di yang sebelah kiri sini untuk neraca lajur atau worksheet. Kemudian yang sebelah kanan di sini untuk laporan laba rugi. Jadi ini format dari laporan laba rugi yang akan kita gunakan ya. Yang paling atas isinya adalah income atau pendapatan. Jadi tentunya adalah pendapatan dari operasional. Kemudian ada operating expense yang dibagi menjadi dua, yaitu general and administration expense dan yang kedua vehicle operating expense, karena ini merupakan perusahaan sewa kendaraan ya. Kemudian nanti ada pendapatan dan beban lainnya, dan data yang akan kita gunakan tadi berasal dari neraca lajur kolom income summary ya. Nah, ini income summary. Kita lihat yang dari akun rent revenue ini. Jadi dalam penyusunan income statement di sini, untuk mengambil data rent revenue atau pendapatan jasa ini, kita masukkan di sini adalah kita ambil dari jumlah kredit neraca lajur income summary ini 4.2.800.000. Kemudian untuk operating expense kita
kita bagi menjadi dua sesuai dengan kode akun yang ada di sini ya. Sini ada 611 ya. Itu masuk ke General and Administration Expense. Kemudian yang kodenya 612 ini nanti kita masukkan ke dalam Vehicle Operating Expense atau biaya operasional kendaraan. Yang pertama yang masuk ke dalam General Administration Expense ini mulai dari Wage and Salary Expense, mulai dari sini 611 sampai dengan 6107 ini, yaitu Depreciation Expense Motorcycle. Tapi di sini masih kosong ya. Ini kita hapus saja. Dan sekarang kita masukkan mulai dari Wage and Salary Expense ini 162 juta. Kita masukkan di sini ya. Kemudian yang surplus expense bisa saya kopikan sampai dengan depreciation expense equipment ini 3.175.833. Kemudian kita jumlahkan berapa total general and administration expense, kita ketik sama dengan sum, dapat 190.825.833 rupiah. Kemudian kita masukkan yang Vehicle Operating Expense. Di sini dimulai dari labor expense sampai dengan tax expense. Kita ambil dari sini, silahkan dicatat di sini ya. Kemudian ini bisa saya kopikan sampai tax expense. Jadi tax expense ini merupakan pajak kendaraan ya, bukan pajak penghasilan. Maka ini dimasukkan ke dalam beban di sini. Kemudian jika sudah selesai, kita jumlahkan berapa total Vehicle Operating Expense. Kemudian sekarang kita jumlahkan total operating expense. Jadi jumlahnya adalah 1.292.256.250 rupiah. Sekarang kita jumlahkan berapa total operating expense. Ini merupakan jumlah dari General Administration Expense ditambah dengan jumlah Vehicle Operating Expense ini. Dapatlah 1.483.082.083 rupiah. Kemudian kita hitung berapa operating net earning atau laba bersih operasional. Itu kita kurangkan dari pendapatan sewa ini dengan total operating expense ini. Dapatlah 2.519.717.917 rupiah. Jadi ini namanya adalah operating net earning ya, atau laba bersih operasional. Kemudian sekarang kita masukkan other revenue and expense atau pendapatan dan beban lain-lain. Yang pertama ada other revenue atau pendapatan lainnya ya. Ini di sini ada 1.525.000. Ya, kita masukkan di sini saja karena cuma satu jumlahnya. Kemudian kita masukkan other expense, di mana di sini ada 3 ya, ada bank charge, ada interest expense, dan ada other expense ini. 3 ini ya. Kita masukkan di sini sama dengan yang ini bank charge, kemudian bawahnya bisa dikopikan. Kemudian kalau sudah kita jumlahkan berapa jumlah dari other expense ini, 8.120.000. Jadi sekarang kita cari bersihnya ya, berapa jumlah bersihnya. Maka ini dapat kita hitung dengan cara mengurangkan antara other revenue ini dengan other expense. Dapatnya min 6.595.000. Artinya masih lebih besar beban lain-lain daripada pendapatan lain-lain. Kemudian antara operating net earning dengan total other revenue and expense ini kita kurangkan ya, karena ini masih lebih besar beban lain-lainnya. Sama dengan operating net earning, di sini saya gunakan tambah karena dalam Microsoft Excel di sini sudah dibuat minus ya, berarti harus ditambah. Tapi kalau saudara menghitungnya manual, berarti harus dikurang. Maka dapatlah 2.513.000
Rp122.917. Inilah yang namanya net earning before income tax atau laba bersih sebelum pajak. Jumlah ini harus sama dengan yang ada dalam neraca lajur. Dalam neraca lajur di sini ada net earning Rp2.513.122.917. Sama ya. Jadi perhitungan laba rugi yang kita lakukan di income statement di sini sudah benar. Jadi inilah bentuk dari laporan laba rugi CV Round. Selanjutnya kita akan membuat laporan perubahan ekuitas atau Statement of Change in Equity. Ini perusahaan ini merupakan sebuah CV. Pemiliknya artinya lebih dari satu orang. Tapi kedua-duanya di sini ikut mengoperasionalkan perusahaan. Jadi nanti besarnya laba akan kita bagi berdasarkan perbandingan modal. Karena dalam ketentuan atau gambaran umum perusahaan tidak disebutkan bagaimana mekanisme pembagian labanya. Sekarang kita masukkan dulu berapa modal awal dari Habib Prawiga dan Tirasani, atau di sini disebut dengan beginning balance. Kita masukkan, kita ambil dari neraca lajur kolom balance sheet ini. Di sini ada yang namanya Habib Prawiga Equity atau modal Habib Prawiga ini. Kemudian untuk yang Tirasani juga sama, Tirasani Equity. Kebetulan jumlahnya di sini sama ya. Kemudian di sini bisa kita jumlahkan. Jadi inilah total modalnya. Dan yang berikutnya kita masukkan earning share-nya atau bagian laba. Jadi karena bagian laba dengan perbandingan modal yang sama ini, berarti cukup kita bagi dua saja labanya. Jadi kita ketik sini sama dengan, bisa kita ambil dari laporan laba rugi tadi, ini 2.513.122.917 kita bagi 2. Artinya nanti akan mendapat bagian yang sama ya antara Habib Prawiga dan Tirasani. Kemudian ini kita jumlahkan sama ya. Kemudian kita masukkan withdrawal atau pengambilan pribadi ya. Kita buat minus karena di sini sebagai pengurang atas earning share ini ya. Jadi Habib Prawiga withdrawalnya 5 juta, sedangkan si Tirasani 4.200.000. Sekarang untuk jumlahnya kita tambahkan saja secara total withdrawal Habib Prawiga dan withdrawal Tirasani, jumlahnya 9.200.000. Sekarang kita hitung berapa saldo akhir modal atau ending balance-nya. Kita jumlahkan aja sama dengan sum ya. Kemudian kita blok yang 3 ini. Tapi jika saudara menghitungnya secara manual, berarti beginning balance ditambah earning share dikurang withdrawal ya. Dapatlah di sini 3.719.923.928 rupiah. Kemudian yang Tirasani pun kita hitung dengan cara yang sama ya. Di sini dapat juga 3.720.723.958 rupiah. Kemudian ini bisa kita jumlahkan yang dua ini atau bisa kita jumlahkan dari yang atas, hasilnya akan sama. Kita jumlahkan saja dari yang atas. Ya, dapatlah total modal di sini atau total equity 7.440.647.917 rupiah. Jadi inilah modal akhir dari CV Round Indonesia. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan menyusun neraca atau balance sheet. Di dalam neraca di sini perlu diingat bahwa isinya adalah aset, liabilitas, dan equity atau ekuitas. Yang kolom sebelah kiri itu berisi aset, yang kanan liabilitas dan equity.
Di dalam aset, di sini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar atau current asset dan fixed asset atau aset tetap. Jadi kita akan melihat data untuk menyusun neraca ini dari neraca lajur kolom balance sheet ini, kolom yang paling ujung. Cara membedakan apakah nanti masuk ke dalam aset lancar atau aset tetap, itu kita bisa melihat dari kode yang ada di awal ini. Kalau kodenya 11 itu berarti menunjukkan aset lancar atau current asset. Tapi nanti begitu ketemu dengan 12, ini 12 ya, berarti itu merupakan fixed asset atau aset tetap. Dan nanti ketika kodenya menjadi 21 berarti masuk dalam kelompok hutang lancar. Jadi sekarang kita masukkan terlebih dahulu yang masuk ke dalam kelompok current asset, berarti dimulai dari 101 atau cash in bank sampai dengan 11301 atau office supplies ini. Jadi silahkan tuliskan nama akunnya di sini, kemudian masukkan jumlahnya. Jadi bisa kita jumlahkan di sini ya. Ini cash in bank, kita masukkan ini duitnya. Kemudian yang ke bawahnya bisa dikopikan sampai dengan office supplies. Sudah masuk semua ya. Kalau sudah, kita jumlahkan sama dengan sum. Jadi current assetnya 746.050.000. Kemudian kita masukkan untuk fixed asset ya. Ini mulai dari land, yaitu tanah 325 juta, kita masukkan di sini. Kemudian yang kedua di sini ada office building at cost ya, ini office building at cost 28 juta, kita masukkan di sini. Kemudian di sini ada akumulasi depresiasi office building ini ya. Tapi karena di sini posisinya posisi kredit karena merupakan akun kontra dari aset, maka kita buat dalam balance sheet sini posisinya adalah minus atau bisa ditulis dalam kurung ya, 14.300.000. Kemudian kita masukkan office equipment at cost-nya atau harga perolehan dari peralatan kantor ini 45.550. Kemudian akumulasinya kita buat minus 22.095.833. Kemudian di sini ada vehicle at cost ya, atau harga perolehan kendaraan, kita masukkan ini 8.415.000.000. Kemudian kita masukkan akumulasinya minus 860.606.250. Kemudian kita masukkan motorcycle di sini 14.250, dan untuk akumulasinya masih nol ya di sini ya, belum ada penyusutan. Kemudian kita hitung sekarang berapa nilai buku dari gedung atau building. Kita kurangkan antara harga perolehan dengan akumulasi penyusutan. Karena di sini menggunakan Microsoft Excel, maka saya gunakan tanda tambah ya. Karena untuk akumulasinya sudah dibuat minus, maka diperoleh 13.700.000. Kemudian ini bisa kita hitung untuk yang lain, seperti nilai buku dari peralatan kantor, kemudian nilai buku dari vehicle, dan nilai buku dari motorcycle ya. Jadi sekarang sudah dapat masing-masing nilai bukunya. Sekarang kita jumlahkan berapa total fixed asset. Jadi kita ambil mulai dari land ini, kemudian tambahkan dengan nilai buku building, kemudian tambahkan lagi dengan nilai buku equipment, tambahkan lagi dengan nilai buku vehicle, dan tambahkan lagi dengan nilai buku motorcycle, dan di enter. 7.930.797.917 rupiah. Sekarang kita hitung berapa total aset. Ini bisa kita tambahkan antara total current asset ini dengan total fixed asset. Dapatlah di sini 8.676.847.917 rupiah. Ini total aset. Sekarang kita hitung berapa total
liabilitas dan equity-nya. Sekarang untuk current liabilitas, kita lihatnya dari balance sheet pada neraca lajur ini. Akun yang memiliki kode kalau 21 itu merupakan current liabilitas, kalau 22 merupakan long term liabilitas. Maka kita masukkan sini. Untuk yang current liabilitas ada dua, yaitu unearned rent revenue dan wage and salaries payable ini. Maka kita masukkan dalam balance sheet sini. Yang pertama 22.700.000. Kemudian yang kedua di sini 13.500.000. Kemudian kita jumlahkan berapa total dari current liabilitas. Dapatlah 36.200.000. Kemudian untuk bank loan atau pinjaman bank yang merupakan hutang jangka panjang sini, karena cuma satu, kita masukkan di sini saja. Jumlahnya adalah 1.200.000.000. Kemudian total liabilitas kita tambahkan antara total current liabilitas dengan total long term liabilitas ini. Maka dapatlah 1.236.200.000. Kemudian berikutnya kita masukkan equity, ada Habib Prawiga equity dan ada Tirasani equity. Ini jumlahnya kita ambil dari laporan perubahan ekuitas ini atau statement of change in equity. Kita ambil dari saldo akhir ini, ending balance untuk Habib Prawiga ini. Kemudian untuk Tirasani kita ambil yang bagian Tirasani ini. Kemudian kita jumlahkan keduanya antara Habib Prawiga equity dengan Tirasani equity. Dapatlah 7.441.647.917. Kemudian kita hitung berapa total liabilitas dan equity. Ini kita tambahkan antara total liabilitas dengan total equity. Dan di sini diperoleh 8.646.847.917 rupiah. Jumlah ini harus sama dengan jumlah aset atau total aset, yaitu 8.646.847.917 rupiah. Jadi total liabilitas dan ekuitas sudah sama dengan total aset. Dengan demikian, neraca atau balance sheet yang kita susun ini sudah benar. Dalam penyusunan laporan arus kas, nanti akan dikelompokkan menjadi 3 kegiatan, yaitu cash flow from operating activities, kemudian cash flow from investing activities, dan cash flow from financing activities. Jadi 3 kegiatan inilah yang akan memperlihatkan sumber dan penggunaan arus kas. Jadi masing-masing kegiatan di sini akan dibagi menjadi 2, yaitu cash inflow atau arus kas masuk dan cash outflow atau arus kas keluar. Dan data yang kita gunakan nanti, karena di sini metodenya adalah metode langsung, berarti kita akan melihat dari jurnal penerimaan kas, kemudian jurnal pengeluaran kas, kemudian ada petty cash, dan yang terakhir nanti dari adjustment entries. Untuk mempermudah pengambilan data, saya split monitor menjadi 2 bagian. Kita mulai menyusun yang pertama untuk cash flow from operating activities atau arus kas dari kegiatan operasional. Kita akan melihat cash inflow from operating activities ini. Yang pertama nanti dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Kemudian nanti yang kedua kita akan melihat dari jurnal penyesuaian, ini ya, atau adjusting entries, karena di sini ada penerimaan kas. Kita geser saja biar mudah kita melihatnya. Arus kas masuk yang pertama untuk kegiatan operasional ini dapat kita lihat dalam jurnal penerimaan kas di sini ya. Ada di sisi sebelah kredit. Ini menunjukkan sumber kas yang kita terima itu dari mana. Jadi ini sumbernya ya.
unearned rent revenue, kemudian other receivable dan rent revenue. Sedangkan untuk yang bank loan ini nanti masuk dalam kegiatan pembiayaan atau financing. Berarti kita masukkan di sini. Yang pertama, sumber kas masuk berasal dari receive for customer ya, atau diterima dari pelanggan. Yang diterima dari pelanggan berarti di sini unearned rent revenue ini sewa diterima di muka ya, ditambah dengan rent revenue ini. Berarti bisa kita masukkan di sini sama dengan total dari unearned rent revenue ditambah dengan rent revenue 401.800.000. Kemudian yang kedua, di sini bisa kita masukkan receive for other receivable, diterima dari piutang lainnya ya. Ini merupakan piutang karyawan. Berapa jumlahnya? Ya kita masukkan saja di sini 2.500.000. Kemudian dari mana lagi? Kita lihat dari jurnal penyesuaian di sini. Karena di sini ada kas masuk yang berasal dari other revenue atau pendapatan bunga atau jasa giro ya. Ya di sini 325.000. Karena dapat kita masukkan di sini receive for other revenue ya. Kita masukkan 325.000. Kemudian sekarang kita jumlahkan karena hanya 3 inilah sumber penerimaan kas dari kegiatan operasional. Kita akan menghitung berapa total cash inflow from operating activities. Jadi bisa kita masukkan di sini sama dengan sum dan jumlahkan yang 3 ini. Dapatlah 404.625.000. Jadi ini arus kas masuk dari kegiatan operasional. Kemudian selanjutnya kita masukkan kas keluar dari kegiatan operasional atau cash outflow from operating activities. Jadi di sini akan masuk nanti semua pengeluaran kas yang untuk kegiatan operasional ya. Ini bisa kita lihat dari data cash receipt journal. Di sini ada ya. Ini labor expense dan operational bus. Kemudian nanti ada dari cash payment journal. Ini rincian pengeluarannya. Kemudian nanti ada petty cash dan nanti ada dari adjustment entries. Sekarang untuk lebih mempermudah, kita lihat dari yang cash payment journal. Jadi akun yang di sebelah debit inilah yang menunjukkan arus kas itu digunakan untuk apa. Pertama ada labor expense, ada prepaid expense, ada operational expense, kemudian ada work and salaries expense, dan bank loan dan interest expense ini nanti masuk kegiatan pembiayaan. Ada tax expense, other receivable, bicycle at cost dan motorcycle nanti masuk dalam kegiatan investasi. Dan yang terakhir di sini petty cash. Namun untuk petty cash di sini karena merupakan transaksi internal ya, pengisian kembali kas kecil, tidak akan kita masukkan dalam arus kas karena yang kita catat nanti adalah pengeluaran kas kecilnya. Jadi bisa kita buat di sini. Yang pertama, arus kas keluarnya adalah labor expense. Kita masukkan jumlahnya di sini ya, sama dengan ini jumlah dari labor expense. Namun perlu diingat bahwa di dalam cash receipt journal di sini juga ada labor expense. Maka kita tambahkan ini. Jadi ada 2 ya, dari cash payment journal dan cash receipt journal. Kemudian yang kedua, di sini ada prepaid expense. Dan perlu diingat juga bahwa di sebelah kredit di sini ada prepaid expense. Kan nanti ini harus kita cari berapa bersihnya. Artinya prepaid expense yang di sebelah debit ini digunakan untuk mencatat pada saat terjadi pembayaran uang muka ke sopir, dan yang di sebelah kredit ini dicatat untuk penyelesaian uang mukanya. Berarti yang akan kita masukkan ke sini adalah yang bersihnya. Maka di sini dapat kita masukkan prepaid expense ya. Jumlahnya adalah total yang sebelah debit ini kita kurangkan saja dengan total yang sebelah kredit. Kemudian lanjutnya kita masukkan operational bus ini. Jumlahnya kita ambil secara total ini, dan perlu diingat
cash receipt journal di sini juga ada operational bus, maka ini kita tambahkan. Jadi ada dua, dari cash payment journal dan cash receipt journal. Kemudian yang berikutnya kita masukkan yang work and salaries expense ini. Kita ambil secara totalnya ya, yang ada dalam kolom total ini. Dan untuk bank loan dan interest expense ini tidak kita masukkan karena nanti masuk dalam pembiayaan. Karena kita masukkan yang bawahnya ini, tax expense. Kita masukkan sini dan jumlahnya kita ambil jumlah tax expense ini. Kemudian kita masukkan order receivable ini. Kita ambil jumlah dari order receivable 1.500.000. Vehicle at cost ini pembelian kendaraan, motorcycle ini pembelian motor, masuk di kegiatan investasi. Dan petty cash ini tidak kita masukkan karena kita akan mencatatnya yang dari sininya nanti. Ini ya, pengeluaran petty cash-nya. Ada office supplies ya. Kita masukkan office supplies. Jika kita lihat di sini ada dua ya. Ini pertama, ini kedua. Maka jumlahnya ini kita tambahkan di sini. 850.000 kita tambahkan dengan 925.000. Kemudian yang berikutnya di sini electric, telephone, and water. Jadi kita masukkan jumlahnya 675.000. Kemudian advertising expense kita masukkan jumlahnya di sini 350.000. Dan yang terakhir di sini maintenance expense. Kita masukkan jumlahnya 1 juta. Kemudian masih ada lagi atau tidak? Kita lihat dari jurnal penyesuaian. Jadi di sini ada bank cash ya. Ini termasuk ke dalam pengeluaran dari operasional. Kita masukkan di sini. Jumlahnya 150.000. Kemudian habis ya. Kalau habis sekarang kita jumlahkan. Nanti hasilnya itu disebut dengan total cash outflow from operating activities. Kita ketik sama dengan sum. Kemudian di blok semuanya ini dapatlah 222.925.000. Kemudian sekarang kita perhitungkan berapa net cash flow from operating activities. Caranya kita akan mengurangkan antara cash inflow ini dengan cash outflow. Maka 404.625.000 dikurang dengan 222.925.000. Maka diterima di sini untuk net cash flow from operating activities sebesar 181.700.000. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya, cash flow from investing activities. Untuk cash inflow-nya tidak ada ya dalam transaksi kita ini. Tapi untuk yang cash outflow-nya investasi itu ada, yaitu pembelian vehicle at cost ini dan pembelian motorcycle. Maka kita masukkan di sini vehicle at cost. Jumlahnya kita masukkan sebesar harga beli ini. Kemudian yang kedua kita masukkan pembelian atas sepeda motor ini 14.250. Habis ya, karena cuma ada dua. Kemudian kita hitung berapa total cash outflow from investing activities-nya. Jadi kita masukkan di sini sama dengan, kita tambahkan saja karena cuma dua ya, 1.014.250.000. Kemudian yang berikutnya kita masukkan untuk cash flow from investing activities ini. Ya, untuk cash inflow from investing activities di sini ada, bisa kita lihat dalam cash receipt journal. Ada penerimaan pinjaman bank atau bank loan 1.200.000.000. Kita masukkan di sini ya, namanya adalah bank loan atau pinjaman bank. Berapa duitnya? Kita masukkan jumlahnya ini 1.200.000.000. Kemudian karena cuma satu, kita lanjut ke cash outflow from financing activities. Jadi bisa kita lihat dari cash payment journal, di sini ada pembayaran hutang bank dan bunganya.
maka dia masuk ke sini. Jadi ada bank loans, nanti yang kedua di sini ada interest expense ya. Berapa duit yang kita bayarkan? Jadi untuk bank loans kita masukkan sesuai dengan yang kita bayar ini 10 juta. Dan untuk bunganya kita masukkan yang 500.000. Kemudian kita hitung berapa jumlah atau total dari cash outflow from financing activities. Kita masukkan di sini. Karena cuma 2, kita tambah saja 10.500.000. Kemudian yang berikutnya kita cari berapa kas bersih dari kegiatan pembiayaan ini. Jadi kita hitung net cash flow from financing activities ya. Caranya adalah kita akan mengurangkan jumlah kas masuk dengan kas keluar dari kegiatan investasi ini. Berarti yang bersih diterima di sini adalah sebesar 1.189.500.000. Kemudian yang berikutnya kita hitung di sini berapa net increase in cash ya, atau kenaikan kas bersih. Ini caranya dapat kita hitung antara kas dari kegiatan operasional ini, kemudian kita kurangkan karena ini kas keluar ya, dengan kas investasi, arus kas investasi, kemudian kita tambahkan dengan net cash flow from financing karena ini lebih besar inflow-nya. Maka dapatlah di sini sebesar 356.950.000. Inilah kenaikan kas bersih bulan Desember. Kemudian di sini kita masukkan cash balance Desember 1 2021 atau saldo awal kas. Ini dapat kita lihat dari neraca awal per 30 November ini. Jadi di sini ada 2 kas, yaitu cash in bank dan petty cash. Ini kita tambahkan saja. Dapatlah 375 juta. Dan sekarang kita tambahkan antara saldo kas awal ini dengan kenaikan kas bersih, dapatlah 731.950.000. Ini disebut dengan cash balance 31 Desember 2021. Dan jumlah ini harus sama dengan jumlah kas yang ada dalam neraca sini. Nah, sekarang kita cek apakah jumlahnya sama atau tidak. Ini bisa kita ketik sama dengan. Kemudian di sini ada 2 kas ya, cash in bank dengan petty cash kita tambahkan 731.950. Jadi sudah sama ya, saldo akhir kas menurut laporan arus kas dan saldo kas menurut neraca. Berarti laporan arus kas yang kita susun di sini sudah benar. Inilah hasil dari laporan arus kas CV Raung Indonesia dengan menggunakan metode langsung.